Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kita kembali bersua di sesi keempat dengan pemateri keempat untuk hari pertama Penataran Nasional seputar Ramadan 1442 Hijriah di sore hari ini. Dan Penataran Nasional seputar Ramadan ini seperti yang sudah kami informasikan akan berlangsung selama 2 hari ini dan besok, dan ini adalah pemateri terakhir untuk hari pertama. Kita mengambil tema meraih kemuliaan Ramadan menuju bangsa yang kuat dan bermartabat. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada tetap semangat mengambil manfaat dari siaran kami di sore hari ini. Ini adalah siaran sekali dalam setahun, jadi manfaatkan sebaik mungkin, siapkan catatan, dan simak baik-baik materi yang kami akan sajikan untuk Anda di sore hari ini. Pemateri yang sudah berada bersama saya, sesuai dengan flyer yang kami sudah sebar, bahwa narasumber hari ini adalah Dr. Haji Ahmad Hanafi LCMA Hafizahullah Ta'ala, dengan tema Fikih Kafaroh, Qodok dan Ruqsyah Puasa Ramadan. Ini pasti sangat menarik sekali materi yang beliau akan sampaikan, karena ini sangat kaitan erat dengan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang insya Allah. Kita coba sapa dulu beliau di sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kami juga berharap pemirsa di rumah saat ini juga dalam kondisi yang sama sebagaimana kami di studio saat ini. Di materi keempat ini seperti yang sudah ada 2 sesi. Pertama, beliau akan memaparkan materi beliau, dan di sesi terakhir kita buka untuk live interaktif bersama beliau. Kami berharap pertanyaan-pertanyaan yang masuk adalah pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan beliau sampaikan. Untuk efisiensi waktu, kita langsung persilakan beliau untuk memaparkan materinya. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajahah melalui Wahda TV mengikuti kegiatan penataran nasional seputar Ramadan. Materi kita pada sore hari ini sebagaimana yang disampaikan masih berkaitan dengan fikih puasa di bulan Ramadan. Salah satu materi yang tadi disampaikan, rambu-rambu Ramadan, sedikit telah menyinggung beberapa hal yang terkait dengan materi ini, meskipun kelihatannya tidak dijelaskan secara mendetail karena memang akan dibahas pada sore hari ini. Materi kita adalah seputar persoalan qada, ya, kemudian rukhsah, dan berkaitan dengan masalah kafarah. Jadi ada 3 istilah yang harus kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memahami penjelasan tentang materi ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan qada. Apa itu qada? Kata para ulama kita bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan waktunya, itu dari sisi pelaksanaannya terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan dengan al-ada. Al-ada itu adalah melaksanakan ibadah itu
pada waktu yang ditetapkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah qada. Apa itu qada? Adalah melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan waktunya, tetapi dilaksanakan di luar waktu karena ada sebab. Ya. Maka yang dimaksud dengan qada itu adalah melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan waktunya di luar waktu yang telah ditetapkan dengan adanya uzur. Ya. Contohnya ya seperti apabila seseorang melaksanakan sholat subuh ya setelah terbit matahari ya, karena tertidur umpamanya, maka kita katakan sholat subuh yang dilaksanakan itu adalah qada karena di luar waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan al-i'adah. Al-i'adah itu artinya mengulangi, tetap pada waktunya tetapi karena ada kesalahan sehingga dia diulangi, tetapi dia tetap dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini istilah berkaitan dengan ibadah yang telah ditetapkan waktunya dalam syariat kita. Jadi ada yang dinamakan qada. Jadi qada itu sekali lagi adalah melakukan ibadah yang telah ditetapkan waktunya tetapi di luar daripada waktu yang ditetapkan karena adanya uzur tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istilah yang harus kita pahami adalah rukhsah. Ya. Rukhsah itu secara bahasa berarti at-tashil wa taisir. Kemudahan. Ya. Sebuah kemudahan. Jadi yang dimaksud dengan rukhsah itu adalah sebuah hukum yang disyariatkan dengan adanya uzur tertentu. Ya. Sebuah hukum yang telah ditetapkan di dalam syariat kita dengan adanya uzur tertentu ya, yang mana hukum ini berbeda dengan hukum asal. Nah, ya. Berbeda dengan hukum asal ya, tetapi hukum asalnya itu tetap berlaku. Ya. Jadi saya ulangi, rukhsah itu adalah hukum yang disyariatkan dengan adanya uzur tertentu. Ya, yang berbeda dengan hukum yang sebelumnya yaitu hukum asalnya. Ya. Ya. Tetapi hukum asalnya itu tetap berlaku. Ya, contohnya seperti kalau kita menjamak sholat, ya. Menjamak sholat karena dengan katakanlah kita musafir, kita diberikan rukhsah, keringanan untuk menjamak sholat atau mengqasar sholat. Hukum asalnya kita melaksanakan sholat itu tidak dijamak dan tidak diqasar, tetap 4 rakaat. Ya. Tetapi datang ketetapan syariat bahwa kalau kita safar atau kalau ada sesuatu kita boleh menjamak sholat, ya, menjamak sholat. Ya. Tetapi tidak menghilangkan hukum asal. Jadi hukum asal itu tetap berlaku. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah. Ya. Dan ini nanti yang akan kita jelaskan pada saat kita membahas masalah ini, karena berkaitan dengan rukhsah itu akan terkait dengan masalah uzur. Ya, jadi ada uzur, ya, maka syariat kita ini datang dengan kemudahan, ya, yang merupakan salah satu karakteristik utama daripada agama ini. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini datang dengan konsep kemudahan dan memberikan solusi atas setiap permasalahan. Kemudian yang terakhir, istilah yang terakhir yang harus kita pahami sebelum kita menjelaskan materi ini adalah kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah itu secara bahasa artinya yang menutupi, ya, menutupi. Kafarah itu artinya secara istilah maknanya adalah perkara yang ditetapkan oleh syariat untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang dalam ibadah kita. Ya, jadi perkara itu ditetapkan oleh syariat kita
Tujuannya apa? Untuk menyempurnakan, ya. Untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan, tetapi ibadah itu ada kurangnya. Ada kekurangan yang kita lakukan dalam ibadah itu, atau untuk memperbaiki kesalahan. Ya, atau untuk memperbaiki kesalahan, atau sebagai konsekuensi hukum. Jadi sebagai hukuman atas pelanggaran yang kita lakukan di dalam melaksanakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan kafarah. Jadi kafarah itu adalah sesuatu yang ditetapkan dalam syariat kita untuk menutupi, ya, kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, atau sekaligus dia merupakan sebuah ketetapan hukuman, ya, yang diakibatkan seseorang itu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat kita, atau di dalam, kalau berkaitan dengan ibadah kita secara khusus. Ini yang pertama yang perlu untuk kita ketahui dalam kaitannya materi ini. Kemudian yang kedua, karena kita akan berbicara masalah qada, rukhsah dan kafarah yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan ibadah puasa, maka kita perlu mengenal dulu apa saja yang masuk dalam kategori uzur, ya. Karena semua tadi ini, ya, baik itu qada, ya, kemudian rukhsah, ya, berkaitan erat dengan masalah uzur. Adanya halangan, adanya uzur yang menjadikan seseorang itu tidak dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara sempurna, ya, secara sempurna. Nah, beberapa uzur yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa, ya, disebutkan oleh para ulama kita, ada 5, ya, yang paling utama. Yang pertama adalah karena sakit, ya, karena sakit. Kemudian yang kedua karena melakukan safar atau perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah karena seorang wanita itu hamil dan, ya, wanita itu menyusui, atau, ya, atau wanita itu sedang menyusui, ya. Kemudian yang keempat itu karena uzur telah lanjut usia, tua renta, ya. Dan yang kelima itu karena kondisi khusus, ya. Kondisi khusus ini nanti kita akan jelaskan, atau kita maksudkan adalah karena adanya kondisi di mana seseorang itu berada dalam kondisi lapar dan haus yang sangat berat, ya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kondisi terpaksa, atau yang biasa disebut dengan istilah mukrah, ya, kondisi terpaksa. Nah, uzur-uzur inilah yang memiliki yang menjadi sebab, ya, menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan di dalam syariat kita, sehingga dia dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, ya. Puasa di bulan suci Ramadan, di mana hukum asalnya adalah ibadah puasa ini wajib dilakukan ketika seseorang itu memenuhi persyaratan diwajibkannya ibadah puasa itu, seperti yang telah disampaikan pada materi rambu-rambu seputar Ramadan. Kita mulai dengan uzur yang pertama, ya, sakit, ya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 2 ayat, ya, berkaitan dengan puasa ini itu sangat jelas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya, surah Al-Baqarah ayat 184. Begitu pula pada ayat yang setelahnya, ya, 185. Nah, hukum asalnya jika seseorang itu sakit, tetapi sakitnya itu ringan, ya, sakitnya itu ringan, maka, ya, dan tidak mengganggu, ya,
orang yang sakit itu melaksanakan ibadah puasa, maka hukum asalnya dia tetap wajib untuk berpuasa, ya. Katakanlah ya seperti kita pusing-pusing sedikit, ya, atau ada apa ya seperti flu, ya, itu kan sakit. Tapi sakit ini tidak menjadikan seseorang itu, ya, berat untuk melakukan ibadah puasa. Maka hukum asalnya dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kapan seseorang yang sakit itu dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya? Yang pertama adalah, kata para ulama kita, ketika penyakit itu atau penyakit tersebut dapat bertambah berat ketika seseorang itu melaksanakan ibadah puasa. Jadi, kalau dia berpuasa, penyakit yang dideritanya itu bisa bertambah berat, ya. Bisa bertambah berat. Atau yang kedua, bisa memperlambat kesembuhan penyakit itu. Ya, jadi kalau dia berpuasa, menurut ya dokter yang terpercaya mengatakan kalau si sakit ini berpuasa, dia tetap memaksakan diri puasa, maka proses kesembuhannya akan semakin lambat. Maka dengan sebab itu seseorang itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, seorang sakit yang mendapatkan kesulitan, ya, adanya masyaqqah, ya, kesulitan untuk berpuasa, ya, meskipun dia tidak mengakibatkan tidak menjadikan proses kesembuhannya menjadi lambat atau tidak menjadikan penyakitnya itu semakin berat. Tapi kalau dia berpuasa maka akan menimbulkan kesulitan pada dirinya. Maka dengan sebab ini kata para ulama kita, ya, orang yang sakit dan berada pada salah satu daripada kondisi yang telah kita sebutkan, itu dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Ya, saya ulangi supaya jelas. Yang pertama, ya, kalau dia berpuasa bisa saja penyakitnya bertambah berat atau ya memperlambat kesembuhan, proses kesembuhannya. Atau yang ketiga, kalau dia berpuasa, ya, dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan sakit, maka dia, ya, akan berada dalam kesulitan yang luar biasa, ya. Meskipun tidak menambah berat atau tidak menambah berat penyakit itu, atau tidak menjadikan proses kesembuhannya itu menjadi terlambat. Tapi kalau dia puasa akan bertambah, orang tersebut itu akan mengalami kesulitan, ya, akan mengalami kesulitan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau dalam kondisi yang seperti ini, sebagian bahkan mewajibkan untuk dia tidak berpuasa, karena memang agama kita ini datang dan tidak untuk membuat, ya, seorang hamba itu mendapatkan kesulitan di dalam melaksanakan ibadah. Apalagi ibadah puasa ini ibadah yang sifatnya kondisional, ya. Ibadah yang sifatnya kondisional, cuma satu ibadah dalam syariat kita yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dalam setiap keadaan, yaitu cuma ibadah sholat. Itu pun dalam pelaksanaannya ada kemudahan-kemudahan. Tapi untuk ibadah-ibadah yang lainnya itu sangat kondisional sekali, ya. Mulai daripada ibadah puasa, ibadah zakat, apalagi ibadah haji, ya. Nah, ibadah puasa ini karena sakit, ya, apabila memenuhi kriteria yang telah kita sebutkan, maka dibolehkan, ya, dibolehkan bagi seseorang itu untuk tidak berpuasa. Nah, apa konsekuensi dari orang yang sakit yang tidak berpuasa? Para ulama kita membagi dua, ya, membagi dua. Yang pertama, kalau sakitnya itu sifatnya permanen, sakitnya berat, tidak bisa melakukan puasa, ya, kalau dia berpuasa akan menyebabkan akibat-akibat yang telah kita sebutkan tadi, tetapi penyakitnya itu divonis oleh dokter sebagai penyakit yang permanen yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya, ya, tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka untuk orang yang seperti ini dalam syariat kita dibolehkan baginya untuk membayar
membayar fidyah saja. Ya, jadi konsekuensinya ya di orang yang sakitnya permanen yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya ya, dan dia memang tidak lagi mampu atau berat untuk melaksanakan ibadah puasa, maka bagi orang yang seperti ini para ulama kita mengatakan orang yang seperti ini itu membayar fidyah. Fidyahnya ya nanti kita akan jelaskan ya pada setelah ini. Kemudian yang kedua adalah ya, yang kedua adalah sakit yang tidak permanen. Ya, yang kita katakan sakit yang tidak permanen, artinya masih diharapkan kesembuhannya, harapan sembuhnya itu masih ada. Ya, semua kita berharap kalau kita sakit, kita berharap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Makanya kalau ada orang yang sakit, kita diperintahkan untuk membacakan doa kepada orang itu. Ya. Tetapi memang ada sakit yang sifatnya permanen, yang menurut prediksi medis itu sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. La yurjabur'uhu. Sementara yang kedua adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Ya, menurut prediksi dokter medis ini insya Allah ya dengan izin Allah masih dapat disembuhkan. Ya, disembuhkan. Maka dalam kondisi yang seperti ini ya, orang yang sakit itu konsekuensinya hanya diperintahkan untuk mengqadha ya, ketika dia telah sembuh sesuai dengan hari-hari yang ia tinggalkan. Jadi kewajibannya untuk mengqadha sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian ya yang berada dalam kondisi sakit atau dalam kondisi perjalanan dan dia tidak berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka kewajibannya untuk mengganti puasa itu pada hari-hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sakit ya. Untuk kadar fidyahnya insya Allah kita akan jelaskan dalam kafarah nanti. Kemudian yang kedua adalah safar. Ya, seseorang yang melakukan perjalanan. Ya, safar ini sesuatu yang insidentil yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, baik kita rencanakan atau tidak kita rencanakan sebelumnya. Ya, tetapi dia bukan kondisi yang sifatnya permanen dalam kehidupan kita. Hukum asalnya semua kita ini ketika berada di satu tempat dan bertempat tinggal di tempat itu, maka status kita adalah mukim. Maka kalau seorang itu mukim, maka diwajibkan baginya untuk berpuasa. Ya, menjadi salah satu syarat berpuasa itu adalah al-iqamah. Seseorang itu berstatus mukim, bertempat tinggal, menetap di satu daerah. Ya. Maka ketika seseorang itu musafir, maka dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Tetapi bagaimana kriteria safar, perjalanan yang dibolehkan seseorang itu tidak berpuasa? Ada 3 yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah jarak safar atau perjalanan yang ditempuh itu membolehkan seseorang itu untuk mengqasar salat. Ya, jadi jarak yang ditempuh itu adalah jarak di mana seseorang itu dibolehkan untuk mengqasar salat. Jadi otomatis kalau dia dibolehkan untuk mengqasar salat, maka dia juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Itu hukum asalnya. Ya, itu hukum asalnya. Jadi kalau perjalanannya itu dibolehkan dalam syariat kita untuk mengqasar salat, maka secara otomatis dia juga dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Ini hukum asalnya bagi seorang yang musafir. Tetapi sama tadi pada konsep orang yang sakit, orang yang musafir itu dibenarkan untuk tetap berpuasa. Ya. Tidak berpuasa itu rukhsah, keringanan. Ya, ingat dalam definisi rukhsah itu hukum asalnya tetap berlaku. Ya, hukum asalnya tetap berlaku. Jadi kalau dia berpuasa, maka tetap puasanya kita katakan sebagai puasa yang sah. Ya. Tetapi nanti akan ada persoalan atau ada masalah atau ada satu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama.
apakah bagi orang yang musafir itu yang lebih afdol berpuasa atau tidak berpuasa? Ya, itu diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kita mulai dulu dengan kriterianya. Jadi kriterianya yang pertama adalah jaraknya itu memang jarak yang dibolehkan di dalam syariat bagi seseorang yang musafir itu untuk mengqasar salat. Jadi kalau umpamanya kita dari sini ya, kita ini ada di Kota Makassar, kita mau ke mana? Ke Dayak umpamanya. Ya, ke Dayak. Ini ke Dayak macet ini. Ya, mungkin 1 jam ya dan seterusnya. Tapi kalau orang ke Dayak, orang tidak mengatakan Anda ini sedang musafir. Ya, Anda tidak musafir ke Dayak ini. Meskipun 1 jam kita ke Dayak karena macet, ya, orang tidak mengatakan kita musafir. Tapi kalau kita ke Bone, kemana, ya, semua mengatakan kita ini sedang safar. Ini memang ada khilaf ya di antara para ulama jaraknya. Tapi menurut ya madhab jumhur ulama ya atau kebanyakan para ulama, mereka membatasinya jarak safar itu kurang lebih 80 kilo sekian ya, 80 kilo sekian. Jadi kalau jarak dari satu tempat ke daerah yang lain itu jaraknya kurang lebih 80 kilo tersebut itu, maka dibolehkan baginya untuk mengqasar sholat sekaligus ya, sekaligus dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, tidak berniat untuk mukim di tempat itu. Ya. Jadi kalau dia menetap di tempat itu, maka hukum asalnya dia mengambil hukum mukim. Meskipun dalam perjalanannya dia boleh mengambil rukhsah keringanan sebagai musafir. Tapi kalau sudah sampai di tempat itu, maka dia otomatis berubah status menjadi mukim karena niatnya memang untuk tinggal, menetap di tempat tersebut, ya. Nah, kapan dia berstatus musafir? Kalau selama berada di tempat itu dia tidak berniat untuk mukim. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama, batasannya berapa hari. Kalau jumhur mengatakan 4 hari, kalau sebagian yang lain mengatakan itu lebih daripada 4 hari selama memang seseorang itu tidak berniat mukim di tempat tersebut. Kemudian syarat yang ketiga adalah bukan untuk tujuan maksiat. Bukan untuk tujuan maksiat. Jadi safarnya itu, perjalanannya itu bukan dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Jadi segala macam bentuk safar, baik yang hukum asalnya boleh. Yang boleh itu seperti kalau kita ingin berkunjung ke saudara kita, ya. Atau ada ya untuk tujuan, katakanlah untuk tujuan yang dibolehkan di dalam syariat seperti untuk refreshing, itu kan sesuatu yang dibolehkan. Apalagi kalau safarnya itu adalah safar dalam bentuk ketaatan. Kita ingin menjenguk orang sakit, mengunjungi orang tua kita, ya, atau safar ibadah bahkan, ya, kita melaksanakan umrah, ya, di bulan suci Ramadan, maka hukum asalnya dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Nah, ini hukum asal atau ini kriteria. Jadi 3 kriteria yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah perjalanan yang ditempuh itu adalah perjalanan yang dibolehkan baginya untuk mengqasar salat. Kemudian yang kedua adalah tidak berniat untuk mukim di tempat itu, ya, menetap di tempat itu. Kemudian perjalanannya bukan untuk tujuan kemaksiatan, ya. Tetapi ada catatan yang penting di sini yang perlu kita ingatkan kepada para pemirsa. Tidak boleh kita berniat safar untuk tujuan membatalkan puasa. Ya. Jadi bedakan antara rukhsah ini. Jadi rukhsah yang dibenarkan karena kita safar, maka diberikan keringanan itu. Ya. Jadi tapi tidak boleh seseorang itu berniat safar karena memang ingin membatalkan puasanya. Itu tidak boleh. Ya. Kalau seperti itu, ya, maka dia diberikan hukuman, ya, binaqidi qasdihi, ya, dengan sesuatu yang bertentangan dengan maksudnya. Dia tidak boleh tidak mendapatkan rukhsah itu. Nah, ini dalilnya saya kira jelas berkaitan dengan safar ini sama dengan orang yang sakit, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga, ya, wanita yang hamil, ya, atau
ya, wanita yang menyusui, yang sementara menyusui. Ya. Nah, ini termasuk di antara persoalan yang paling sering ditanyakan. Saya juga ikut di materi yang pertama tadi, saya dengar ada pertanyaan ini disampaikan. Maka kita jelaskan, ya, bahwa para ulama kita bersepakat, ya, bahwa wanita yang hamil, ya, atau wanita yang menyusui, ya, atau wanita yang menyusui, jika mengkhawatirkan, ya, kondisi dirinya, ya, kondisi dirinya, atau janin yang sementara dikandung, atau bayi yang sementara disusui, maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, itu hukum asalnya. Jadi para ulama kita bersepakat. Ini sepakat para ulama kita bahwa wanita yang sedang hamil, ya, atau, ya, wanita yang sedang menyusui dan dia berada dalam kondisi mengkhawatirkan kondisi dirinya atau mengkhawatirkan kondisi janin yang sementara dikandung atau bayi yang sementara disusui, maka hukum asalnya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Artinya mafhumnya adalah kalau dia tidak mengkhawatirkan dirinya dan tidak mengkhawatirkan janinnya atau bayi yang sementara disusui dan dia sanggup untuk berpuasa, hukum asalnya dia tetap berpuasa. Ya. Dalilnya apa? Adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaum wal hubla wal murdi' as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan kewajiban setengah salat bagi orang yang musafir dan menggugurkan kewajiban untuk berpuasa, dan begitu pula Allah menggugurkan kewajiban bagi wanita yang hamil, ya, atau wanita yang menyusui itu untuk menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka hukum asalnya wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui, ya, sedang menyusui, hukum asalnya dia dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau dia mengkhawatirkan kondisi dirinya atau kondisi bayi yang sementara ia susui atau janin yang sementara dia kandung. Kemudian yang kedua, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui kondisinya lebih dekat dengan kondisi orang yang sakit dan orang yang sedang melakukan safar, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita katakan seperti itu? Ya, bahwa wanita yang sedang menyusui atau wanita yang sedang hamil kondisinya itu sama dengan atau dekat dengan orang yang sakit dan orang yang safar, karena kondisi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui itu sifatnya tidak permanen, ya, tidak permanen, ya, tidak permanen. Maksudnya apa? Ada kondisi-kondisi, ada masa-masa pada saat wanita itu hamil atau wanita itu sedang menyusui, ada masa-masa di mana dia mampu untuk memiliki kemampuan untuk berpuasa, atau setelah, ya, setelah proses kehamilan atau setelah proses ia menyusui, dia memiliki kesempatan untuk memiliki kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka secara hukum asalnya dia tidak permanen. Kondisi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu sifatnya tidak permanen. Kemudian yang kedua, dia lebih dekat kepada musafir dan orang yang sakit karena adanya masyaqqah, adanya kesulitan yang ia hadapi selama proses kehamilan tersebut atau selama proses ia menyusui bayinya. Nah, maka dengan dua sebab itu kita mengatakan bahwa wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu sebenarnya lebih dekat hukumnya, ya, secara kias, ya, kepada orang yang sakit dan orang yang melakukan safar, ya, orang yang melakukan safar. Maka kita katakan pendapat yang kuat, ya, pada poin yang ketiga, pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa wanita yang hamil, ya, atau wanita
yang menyusui hanya diwajibkan untuk mengqadha, ya, mengqadha puasa itu saja. Jadi dia hanya cukup untuk mengqadha puasa itu saja tanpa perlu membayar fidyah. Ya. Dan ini merupakan ketetapan kita, ketetapan Dewan Syariah, ya, Wahda Islamiyah, ya, yang diputuskan dalam liqa ilmi yang beberapa waktu lalu disampaikan atau dibahas, ya, secara komprehensif, dan sampai pada kesimpulan bahwa ternyata wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu lebih dekat kondisinya kepada orang yang sakit, yang mana sakitnya itu masih diharapkan kesembuhannya, tidak permanen, ya. Atau dengan orang yang musafir. Musafir itu kita katakan adalah kondisi yang sifatnya insidentil dalam kehidupan kita, tidak permanen. Maka lebih dekat, ya. Jadi dikiaskan kepada orang yang sakit dan orang yang musafir. Maka dengan sebab itu Dewan Syariah Wahda Islamiyah, meskipun kita menyadari dan mengetahui bahwa dalam masalah ini ada 3 pendapat yang sangat menonjol, ya, yang disebutkan oleh para ulama, atau bahkan lebih, ya, dari 3 pendapat, tetapi setelah mempelajari penjelasan para ulama, maka Dewan Syariah Wahda Islamiyah itu menetapkan bahwa wanita yang hamil, ya, atau wanita yang sedang menyusui dan dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, maka lebih tepat dikiaskan kepada orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan, di mana kewajiban mereka, konsekuensinya hanya mengqadha puasanya saja, ya, mengqadha puasanya saja. Ya, meskipun, ya, katakanlah dia, wanita tersebut itu selama bertahun-tahun itu berada dalam kondisi ini secara bergantian. Tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, setelah itu dia hamil lagi, kemudian setelah itu dia menyusui. Iya, kelihatannya terus menerus. Iya, tetapi pada hakikatnya pertama kita katakan kondisi hamil dan kondisi seorang wanita menyusui itu berbeda-beda. Ada memang masa-masa di mana dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Tapi ada dalam 9 bulan waktu hamil itu dia mendapatkan kesempatan, dia memiliki kekuatan. Sama juga dengan masa menyusui yang 2 tahun itu. Ya, tidak kita katakan selama 2 tahun itu wanita itu merasakan kepayahan menyusui menyusui bayinya, ya, menyusui bayinya. Ada masa-masa di mana sebenarnya dan kita saksikan para ummahat kita, ya, istri-istri kita itu ada kondisi di mana mereka itu mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi selama 2 tahun itu tidak semuanya kondisinya itu payah dan, ya, lemah sehingga kita katakan tidak berpuasa. Atau masa kehamilan dan masa menyusui itu kan terbatas. Terbatas dengan apa? Terbatas dengan masa suburnya seorang wanita. Ya. Setelah itu pasti ada masa menopause, ya, di mana wanita tersebut itu tidak lagi secara prediksi medis tidak lagi bisa hamil. Ya. Nah, disitulah dia memiliki kesempatan itu. Ya. Tetapi kalau ternyata setelah dia berusaha mengqadha puasanya yang banyak itu, kalau dikatakan, ya, ini Ustadz akan lama, ya, enggak apa-apa, enggak ada masalah, karena memang syariat memberikan kesempatan untuk mengqadha kapan saja kita mampu mengqadha. Nah, ternyata setelah itu dia sampai pada usia di mana dia tidak lagi mampu berpuasa, maka disitulah kita katakan, di situ bayar fidyah. Ya, di situ dia bayar fidyah kalau memang kondisinya dia tidak lagi mampu untuk berpuasa. Tetapi, ya, ini disampaikan oleh Dewan Syariah kita. Ini mohon maaf, kebanyakan atau, ya, saya tidak mau mengatakan kebanyakan, ada sebab, ya, seorang wanita yang ibu yang menyusui, ibu yang wanita yang sedang hamil, ini mohon maaf ada unsur kelalaian sebenarnya, ya.
ada unsur kelalaian sehingga menunda-nunda untuk melaksanakan qada puasa ini. Maka ya dengan penuh ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya kita ini bisa lebih mengarahkan ya para kader kita pada umat ini kepada satu pendapat yang insya Allah pendapat ini lebih dekat kepada maqasid tujuan daripada ibadah itu disyariatkan ya, dan memperhatikan kondisi yang ada, maka ya kita putuskan, dan ini salah satu pendapat yang muktabar dari para ulama mazhab kita, begitu pula para ulama-ulama yang muktabarin yang ada, maka kita putuskan bahwa untuk wanita yang hamil dan wanita yang atau wanita yang sedang menyusui dan dia tidak mampu berpuasa, baik dia khawatirkan dirinya atau dia khawatirkan dia khawatirkan bayi yang sementara ia susui atau janin yang sementara dia kandung, maka kewajibannya hanya untuk mengqadha saja tanpa fidyah, atau ya ini ada pendapat yang mengatakan hanya fidyah saja. Maka kita katakan pendapat yang mengatakan hanya fidyah saja, dengan penuh penghormatan kita dengan pendapat tersebut, maka kita katakan bahwa yang lebih dekat ya kepada maqasid yang ada adalah bahwa wanita tersebut itu hanya diperintahkan untuk mengqadha ya puasa tersebut. Nah, kemudian yang keempat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uzur yang keempat itu adalah karena tua renta ya, atau karena lanjut usia ya. Yang pertama kita katakan bahwa orang yang tua renta atau orang yang sudah berusia lanjut, jika mampu berpuasa maka tetap diwajibkan untuk berpuasa ya, sama ya dengan orang yang sakit dan sakitnya itu ringan yang tidak menghalanginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, jika tidak mampu berpuasa ya, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah lanjut usia ya, tidak mampu berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah ya, kafarah it'am ya, membayar fidyah seperti yang telah atau yang akan kita jelaskan sebentar ya. Dalilnya apa ya? Dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatun wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa orang yang mampu berpuasa itu ya, ini pada awalnya orang yang mampu berpuasa pada awalnya itu dibolehkan dia berpuasa ya, dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah. Berkaitan dengan ayat ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ayat itu tidak mansuh, tidak dihapus hukumnya. Ya, ayat itu tidak dihapus hukumnya. Ayat itu tetap berlaku bagi orang tua renta, laki-laki dan wanita, orang tua, orang lanjut usia, baik laki-laki ataupun wanita yang tidak lagi sanggup ya untuk berpuasa, maka keduanya cukup untuk memberi makan fidyah, ya, memberi makan satu hari ya, satu hari satu orang miskin setiap satu hari yang ia tinggalkan, maka dia diwajibkan untuk memberi makan satu orang miskin. Jadi ayat tersebut ya itu tidak mansuh ya. Jadi ayat yang menjelaskan orang yang mampu berpuasa ya pada awalnya itu kan diberikan pilihan, meskipun ya kalau dia berpuasa itu lebih baik baginya. Ya. Tapi kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini tidak mansuh, tidak dihapuskan hukumnya oleh Allah. Ya. Ayat ini tetap berlaku bagi siapa? Fidyah ini tetap berlaku bagi orang tua renta, baik laki-laki ataupun wanita, ya, yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa,
maka diwajibkan baginya untuk membayar fidyah, memberikan makan 1 hari yang ia tinggalkan. Kewajibannya adalah memberi makan 1 orang miskin per setiap hari yang ia tinggalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kondisi khusus. Kondisi khusus. Yang pertama, yang kita maksudkan kondisi khusus ini adalah orang yang telah berpuasa dan dalam kondisi tertentu yang kemudian dia merasakan haus atau lapar, yang jika ia tidak minum atau dia tidak makan akan membahayakan keselamatan dirinya. Jadi ini kondisi khusus. Jadi dia tetap berpuasa di awal waktu, mulai puasa, tapi setelah itu karena ada sebab, dia merasakan kepayahan yang luar biasa. Kalau dia tetap melanjutkan puasa, maka akan menimbulkan kemudaratan pada dirinya. Kemudaratan pada dirinya. Maka kondisi yang seperti ini, para ulama kita membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Tetapi ini kan berbeda dengan orang yang mencari-cari keringanan, mencari-cari rukhsah. Ini mohon maaf, sebagian pekerja, orang yang bekerja pada kerja berat, kerja berat yang harus menguras tenaga yang banyak, memforsir tenaga yang banyak, itu biasanya sejak awal langsung, saya kan pekerjaan saya berat, maka saya tidak puasa. Ini kita katakan tidak boleh seperti itu namanya kita mencari-cari keringanan. Tapi yang kita maksudkan, kalau dia memiliki pekerjaan berat, maka hukum asalnya dia tetap berpuasa mulai dari awal waktu. Tapi ketika dia melakukan ibadah puasa dan melakukan pekerjaannya, ternyata pada saat dia melakukan pekerjaannya, di saat dia berpuasa, dia mendapatkan bahwa dirinya ini sudah tidak lagi mampu melanjutkan puasanya. Kalau dia tetap melanjutkan puasanya, maka mengkhawatirkan keselamatan dirinya, mengkhawatirkan keselamatan, bisa jatuh sakit ataupun yang lebih berat daripada itu. Maka dalam kondisi ini dia dibolehkan, dianggap uzur, dan dibolehkan baginya untuk berpuasa. Dalilnya apa? Adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau musafir. Pada saat beliau musafir, Rasulullah SAW dalam perjalanan itu, kalau tidak salah dalam Fathu Makkah, Rasulullah SAW itu sengaja memperlihatkan memperlihatkan para sahabat bahwa beliau itu tidak puasa, bahwa Rasulullah minum. Rasulullah SAW itu memperlihatkan kepada para sahabat, di atas kendaraannya beliau minum. Kemudian setelah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Di antara para sahabat ada yang tetap memaksakan diri. Ini kan dalam sebuah perjalanan perang. Di antara para sahabat ada yang tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ulaikal usah, ulaikal usah. Ulaikal usah. Mereka telah melakukan kemaksiatan. Kita tidak boleh menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Maka orang yang memiliki kondisi yang seperti ini, ketika dia berpuasa, kemudian dia berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sulit, yang mengharuskan dia untuk membatalkan puasanya. Karena kalau dilanjutkan, maka akan membahayakan keselamatan dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Atau seseorang yang berada dalam ancaman, yang diistilahkan dengan atau paksaan, mukrah, di bawah ancaman, dan ancamannya tersebut itu memang akan dibuktikan kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan, seperti seseorang yang diancam dengan senjata tajam, dan senjata tajamnya betul itu dia akan katakanlah dengan senjata tajam itu dia akan membunuh orang itu, dan dia dipaksa untuk berbuka puasa, untuk membatalkan puasanya, maka dalam kondisi ini dikatakan dia itu mukrah, Dan dalam keadaan terpaksa,
harus membatalkan puasanya seperti untuk, ya ini ingqad muhtaram, ya biasa disebut dalam buku-buku fikih, tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi ada dalam kondisi di mana seseorang itu dia berpuasa, tapi kalau dia ingin menolong orang itu dalam kondisi dia berpuasa, dia tidak mampu. Ya. Maka dengan sebab untuk menolong orang tersebut, ya, nyawa manusia, menyelamatkan nyawa manusia, dia dibolehkan untuk membatalkan puasanya untuk, ya, karena kalau dia tetap berpuasa, diprediksikan dia tidak mampu menolong orang itu, ya. Seperti umpamanya, ada orang yang akan yang tenggelam dan tidak ada orang di situ kecuali orang yang berpuasa ini, dan dia tidak mampu untuk menyelamatkan orang yang tenggelam itu kecuali dia harus minum terlebih dahulu, ya, harus minum, kemudian dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang itu. Maka dalam kondisi yang seperti ini dia dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Nah, maka kita katakan untuk dua kondisi tersebut keduanya boleh berbuka sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan kadar untuk menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan orang lain, dan wajib baginya untuk mengqadha, mengganti puasa yang ia batalkan. Nah, kemudian kafarah puasa, ya, apa itu kafarah? Tadi kita sudah jelaskan. Kafarah puasa ada dua. Kafarah dalam bentuk makanan yang kita sebut dengan fidyah, ya, yang kita sebut dengan fidyah. Kadar yang dikeluarkan itu, ya, yang pertama adalah setengah sa'. Jadi kalau kita ingin memberi makan, karena kita berada dalam kondisi tertentu, katakanlah orang yang lanjut usia, atau orang yang sakit dan sakitnya itu sifatnya permanen, ya, sifatnya permanen, maka dia diperintahkan fidyah memberi makan kepada orang miskin. Berapa kadarnya? Ya, kata para ulama, ya, meskipun di sini juga ada perbedaan pendapat, ya, tetapi yang insya Allah kuat adalah bahwa kadarnya itu setengah sa'. Ya, kalau kita memberikannya dalam bentuk makanan mentah, bahan makanan, ya, yang mentah, katakanlah beras atau kurma, ya, itu kadarnya setengah sa', ya, atau sekitar 1,5 kilogram beras. Itu kalau kita ingin berikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang mentah, ya, maka dengan itu insya Allah sudah menutupi, ya, menutupi kewajibannya untuk berpuasa pada hari itu, diberikan kepada orang miskin atau fakir miskin, ya, fakir miskin, ya. Atau yang kedua, ya, atau yang kedua diberikan dalam bentuk makanan yang jadi, yang sudah jadi, lengkap dengan lauk pauknya, seperti perbuatan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan ketika beliau sudah berusia lanjut, ya, sudah tua renta dan tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa, beliau memberikan makan, ya, dalam riwayat dikatakan roti dan dengan disertai dengan lauk pauknya, ya, lauk pauknya diberikan kepada fakir miskin, dan itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik di masa tua beliau. Jadi secara khusus, ya, tidak harus, ya, dalam bentuk bahan mentah, tetapi bisa juga, ya, karena dikatakan dalam ayat itu ta'am, ya, makanan bagi orang miskin. Nah, berkaitan dengan fidyah ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, fidyah itu diberikan, ya, kapan diberikan, ya, kapan diberikan fidyah itu? Apakah boleh? Ini umpamanya, ya, ada orang tua renta sejak awal Ramadan atau sebelum Ramadan dia berikan ini untuk 30 hari bahan makanan kepada satu orang miskin. Ini 30 hari, ya. Ini dalam sebagian mazhab boleh, ya, dibolehkan. Seperti dalam mazhab Syafi'i membolehkan hal itu karena dikatakan kewajibannya sudah datang, yaitu bulan Ramadan. Maka dia boleh membayar untuk seluruh Ramadan. Tetapi yang berhati-hati sebenarnya adalah setiap hari yang ia tinggalkan, ya, setiap hari yang dia tinggalkan, di situ dia
membayar fidyah itu, ya. Atau ya dia bisa mengumpulkan beberapa hari, katakanlah per 5 hari atau per 10 hari, kemudian 10 hari itu dia bayarkan fidyah, ya, fidyah tersebut, ya. Tetapi yang paling baik adalah tentunya setiap hari, ya, setiap hari, karena itulah, ya, itulah sebab yang menjadikan dirinya membayar fidyah. Jadi bukan sebelumnya, sebelum dia berpuasa atau sebelum dia mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa atau pengganti puasa itu. Iya. Jadi dia membayarkan fidyahnya itu nanti setelah sebabnya itu ada. Sebabnya itu ada adalah kewajiban berpuasa pada hari itu. Maka pada saat dia tidak mampu berpuasa, pada hari itu dia membayar fidyah. Atau diakhirkan atau dikumpulkan beberapa hari, atau bahkan sebagian para ulama mengatakan di akhir Ramadan dia membayar 1 bulan, dan ya sebaiknya ini tidak dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Meskipun boleh di luar bulan suci Ramadan, tetapi yang afdal adalah dilakukan bulan suci Ramadan untuk mendapatkan keutamaan Ramadan. Ya, untuk mendapatkan keutamaan Ramadan. Jangan sampai ya meskipun dibolehkan membayar fidyah di luar Ramadan, tetapi ini kan puasa Ramadan, maka fidyahnya pun harus dilakukan sebaiknya, ya bukan harus, sebaiknya dilakukan juga di bulan suci Ramadan. Nah, ini untuk kafarah dalam bentuk makanan atau yang biasa kita sebut dengan fidyah. Ada kafarah yang kedua yang lebih berat lagi, yaitu apa? Kafarah jima, ya. Seorang suami istri yang berhubungan, ya, di siang hari bulan suci Ramadan, ya, bulan suci Ramadan. Ini ya perlu berhati-hati, ya, perlu berhati-hati, ya. Yang pengantin baru atau yang ya pengantin lama pun bisa juga sebenarnya, ya, terjatuh dalam hal ini. Maka Ramadan itu ada kemuliaannya, ada kemuliaannya. Salah satu yang menjadikan orang yang berpuasa itu mendapatkan keutamaan karena apa? Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia melakukan hubungan suami istri di siang hari di saat dia berpuasa, diwajibkan berpuasa, maka dia telah melanggar kehormatan bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar membatalkan puasa, tetapi kenapa kafaranya berat? Karena dia melanggar kemuliaan dan kehormatan bulan puasa itu, ya. Jadi ada kemuliaan dan kehormatan bulan puasa yang harus Ramadan yang harus kita jaga, ya, yang harus kita jaga. Maka apa kafaranya? Yang pertama adalah, ya, ada seorang sahabat, ya, dalam hadis Abi Hurairah, ada seorang sahabat yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahlaktu ya Rasulullah. Saya sungguh telah binasa, sungguh celaka ya Rasulullah." Ya. Orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Saya celaka ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang menjadikan engkau celaka? Apa yang menjadikan engkau binasa? Kata sahabat itu, "Saya telah melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari bulan suci Ramadan." Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama kafarahnya itu, tebusannya itu adalah memerdekakan budak. Itu yang pertama, ya. Ini kafarah untuk jima, ya, di bulan suci Ramadan itu hukumnya secara berurutan, Kalau yang pertama tidak mampu, baru berpindah yang kedua, bukan pilihan, ya, bukan pilihan, bukan seperti kafarah sumpah, ya. Kafarah sumpah itu memang kita dibolehkan untuk apa? Dibolehkan untuk memilih, ya, dibolehkan untuk memilih. Tapi kalau di sini itu dimulai dari yang pertama terlebih dahulu secara berurutan. Yang pertama diperintahkan baginya untuk memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka pindah yang kedua, yaitu berpuasa syahrain mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka pindah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Jadi ditentukan jumlahnya dalam hadis. Ya.
ditentukan jumlahnya yang diberi makan itu 60 orang miskin. Maka ini merupakan kafarah yang harus ditunaikan, yang harus dibayarkan bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini juga ada penjelasan tambahan. Hukum asalnya kalau suami istri tersebut melakukannya dalam keadaan keduanya sadar dan sama-sama menginginkan perbuatan itu, maka kedua-duanya wajib untuk melakukan atau membayar kafarah ini, ya. Membayar kafarah ini, ya. Bukan hanya suaminya saja, tetapi istri kalau kedua-duanya itu melakukannya dengan keinginan dari masing-masing. Tentunya ya sebelum ini tentunya dia diperintahkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan satu pelanggaran besar, ya. Melanggar kehormatan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, ya. Maka dia perlu bertobat, ya, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia diperintahkan untuk membayar kafarah ini secara berurutan. Kalau yang pertama memerdekakan budak, kalau tidak mampu memerdekakan budak, pindah yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kecuali ada uzur atau ada hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa, seperti hari Idul Fitri atau Idul Adha, ya secara khusus, karena tidak mungkin di Idul Fitri, ya. Idul Adha secara khusus. Jadi kalau dia mulai dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah, maka kan ada hari Idul Adha. Idul Adha itu boleh dia tidak berpuasa, tapi setelah itu dia harus tetap melanjutkan puasanya, ya. Nah, jadi 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu baru pindah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Itu yang kedua, konsekuensi yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia harus mengganti puasanya. Jadi 3, bertaubat, membayar kafarah, dan dia harus mengganti puasa yang ia tinggalkan karena dengan sebab melakukan hubungan suami istri tersebut di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang paling terakhir sebelum kita akhiri materi kita ini dan mendengarkan beberapa pertanyaan, hukum bagi yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur. Ini juga banyak ditanyakan, ya. Maka kita katakan yang pertama, dia diwajibkan, ya. Orang yang meninggalkan puasa kan ada karena uzur. Karena uzur tadi kita sudah jelaskan apa konsekuensinya, ya. Kita sudah jelaskan. Nah, sekarang kalau tanpa uzur, ya, tanpa uzur, ya, tidak ada uzur, ya, karena malas atau karena yang lainnya, ya, karena ya menganggap bahwa ini perkara yang biasa, maka kita katakan, ya, sementara dia tahu sebenarnya bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang wajib. Ini berbeda hukumnya dengan orang yang memang meninggalkan ibadah puasa karena mengingkari kewajiban puasa. Kalau ini sama dengan mengingkari kewajiban-kewajiban ibadah yang lainnya, ya, dianggap bahwa mereka itu telah keluar dari Islam, ya, karena mengingkari salah satu pondasi, salah satu rukun Islam yang menjadi salah satu pondasi dasar daripada agama kita. Nah, ini dia tinggalkan puasa ini karena hal yang lain tanpa uzur, karena memang malas atau karena memang katakanlah dia berada dalam lingkungan yang tidak mendukung dia untuk berpuasa, dia tinggalkan tanpa adanya uzur. Maka kewajiban yang pertama dia bertobat, ya, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kewajibannya adalah wajib untuk segera, ya, segera mengqadha, ya, mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan qadanya pun itu harus sama dengan Ramadan, harus berturut-turut, ya, harus berturut-turut sebagian, ya, meskipun untuk qadha ini kewajibannya itu berlaku secara
secara luas, artinya tidak mesti harus berturut-turut, tapi karena tanpa uzurnya ini, tanpa uzur, maka dia harus mengikuti apa yang seperti pelaksanaan ibadah menurut sebagian para ulama itu melakukannya seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, saya kira ini beberapa penjelasan ya berkaitan dengan fikih qada, kemudian berkaitan dengan rukhsah, keringanan-keringanan, dan berkaitan dengan kafarah yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Baik, Masya Allah. Materi yang luar biasa banget nih, khususnya buat kita semua yang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita semua, dan memang ini harus kita ketahui bersama karena ini sangat bermanfaat tentunya buat kita semua. Sekarang kita sudah masuk pada sesi pertanyaan, tanya jawab. Ada banyak pertanyaan ini, Ustadz, yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, dari Irwan Ainun di YouTube. Pendapat mana yang dipilih oleh Dewan Syariah terkait wanita hamil yang belum bisa mengqadha puasanya hingga tiba Ramadan berikutnya, Ustaz? Wanita yang hamil yang belum bisa mengqadha puasanya hingga Ramadan berikutnya. Iya. Saya tidak ingat pasti apakah sudah ada keputusan Dewan Syariah berkaitan dengan ini. Keputusan Dewan Syariah berkaitan dengan masalah yang kita sebutkan tadi adalah wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui yang tidak mampu berpuasa. Apa konsekuensinya? Ya. Dewan Syariah mengatakan bahwa kewajibannya hanya sekedar yang diwajibkan itu mengqadha saja tanpa fidyah. Ya. Atau bukan hanya fidyah saja, ya sebagian ya. Maka keputusan Dewan Syariah itu adalah mengqadha saja, ya, mengqadha saja. Tetapi ini persoalannya ketika dia tidak mampu mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Maka kita katakan, para ulama kita mentafsir atau mendetailkan masalah ini. Yang pertama, kalau ternyata memang mengakhirkan puasanya itu sampai datang Ramadan berikutnya karena ada uzur. Katakanlah dia menyusui. Ya, menyusui atau kondisinya sakit. Ya, jadi setelah hamil atau pada saat menyusui kondisinya sakit dan dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya sampai datang Ramadan berikutnya, maka tidak ada konsekuensi karena memang ada uzur. Nah, kalau ternyata dia memiliki kekuatan, kesempatan, tidak ada uzur, artinya proses kehamilannya telah selesai atau proses menyusuinya juga sudah selesai, tapi sengaja ditunda, diakhirkan, dan ternyata bertemu Ramadan berikutnya. Maka para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, jumhur ulama mengatakan selain mengqadha, tentunya dia diperintahkan untuk membayar fidyah. Tetapi wallahu taala alam, pendapat yang kami pilih secara pribadi adalah bahwa wanita ini cukup hanya mengqadha saja, ya. Dan ini pendapat sebagian madhab dan dikuatkan oleh para ulama kita, oleh para muhaqqiqin, karena dalam syariat kita fidyah itu hanya berlaku kepada hanya pada tua renta atau orang yang sakitnya secara permanen, ya. Adapun orang yang seperti ini, ya, syariat kita hanya mewajibkan kepada mereka untuk membayar qadha saja. Tentunya karena kelalaian dia harus beristighfar, bertobat kepada Allah karena ini menunda-nunda kewajiban. Qadha itu hukum asalnya, ini perlu diperhatikan oleh para pemirsa. Hukum asalnya qadha itu harus disegerakan. Ya, harus disegerakan. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau kita sudah mampu segera lakukan, jadi ditunda-tunda. Nah, kalau kita tunda-tunda padahal kita sudah mampu, maka ini kan utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita berutang kepada sesama manusia dan sementara kita mampu untuk melunasinya. Maka kita juga termasuk orang yang berdosa. Maka bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan yang kedua konsekuensinya itu adalah mengqadha puasanya. Tetapi sebagian para ulama mengatakan kalau dia sertai dengan membayar fidyah maka itu lebih bagus, lebih bagus. Tapi apakah diwajibkan? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang kami pilih secara pribadi adalah tetap mengqadha tanpa perlu membayar fidyah. Tapi kalau dia bayar fidyah maka itu lebih bagus. Mudah-mudahan dengan fidyahnya itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang telah ia lakukan. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz. Mudah-mudahan sudah jelas ya untuk Ibu Ainun. Selanjutnya ada Ibu Tri Yusniasi Jumiarti. Bismillah, ada yang bertanya ke saya Ustaz, bagaimana jika 15 tahun lalu kita tidak puasa selama 5 tahun berturut-turut karena pergi merantau dan kita tidak tahu hukumnya Ustaz? Apakah bertaubat saja atau bayar fidyah atau mengqadha? Tapi pada saat itu pun Ustaz kondisi sudah mulai sakit-sakit. Ya, bayar fidyah, mengqadha tapi ya, sudah sakit. Ya. Jadi 15 tahun merantau. Ya. 5 tahun berturut-turut. 5 tahun tidak puasa. Ya. 5 tahun berturut-turut. Nah ini 5 tahun berturut-turut berada di negeri rantau, apakah terhitung musafir atau tidak? Iya. Para ulama kita mengatakan kalau sudah 5 tahun itu berarti memang sudah mau menetap, meskipun menetapnya tidak permanen di situ ya. Tapi kan kita kondisi musafir itu melakukan perjalanan, ada yang akan tinggal di tempat itu. Ya. Cirinya kalau untuk sekarang ya, aturan kita sekarang, meskipun dia bukan penduduk tetap di tempat itu, tapi katakanlah dia kontrak rumah, memiliki izin tinggal di situ, maka itu sama hukumnya dengan mukim. Maka sebenarnya dia tidak musafir, dia tetap harus mengambil hukum seperti orang yang mukim. Ya. Meskipun dia bukan penduduk asli di tempat itu, tapi dia sudah seperti orang yang mukim, maka tetap wajib untuk berpuasa. Maka konsekuensinya 5 tahun itu harus diganti, harus diqadha. Ya. Harus diqadha. Ya. Yang pertama tentunya seperti yang kita sebutkan berkali-kali, dia harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan kelalaian, kesalahan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan itu. Kemudian yang kedua, dia harus mengganti yang 5 tahun itu. Jadi 5 bulan dia harus qadha itu. Ya. Tapi kalau ternyata seperti yang antum katakan tadi, dia dalam kondisi sakit. Nah, sakitnya itu dilihat. Apakah sakitnya itu permanen, yang tidak diharapkan kesembuhan, atau masih punya peluang untuk sembuh. Nah, kalau dia tidak memiliki peluang untuk sembuh permanen, katakanlah seperti ya, ini yang banyak saya ini, orang yang punya mahnya itu akut, ya itu luar biasa, ya meskipun penyakit mah ya, tapi akut ya, yang kemudian kalau dia berpuasa tidak mampu, ya maka kita katakan ya dia hanya cukup membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya tidak permanen, masih diharapkan kesembuhannya, maka setelah dia sembuh, maka dia wajib untuk mengganti puasa yang 5 tahun itu yang dia tinggalkan. Wallahu taala. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan mudah-mudahan ini sudah jelas ya untuk Ibu Tri Yusniasi. Selanjutnya ada Aisyah, Ustadz, pemirsa kita juga. Afwan Ustadz, bagaimana jika kondisinya sementara hamil namun tidak terduga keluar darah yang merupakan tanda-tanda keguguran, namun janin masih ada dalam rahim, apakah masih bisa diteruskan puasanya? Selama belum ada tanda-tanda yang memastikan bahwa dia keguguran, maka hukum, dan dia tetap berpuasa tetap dia berpuasa, maka hukum asalnya dia mampu berpuasa, maka hukum asalnya dia tetap melanjutkan puasanya. Kecuali kalau sudah ada tanda-tanda yang betul-betul memastikan bahwa itu adalah keguguran, keguguran, maka itu dihukumi kalau sudah masuk proses terciptanya makhluk janin itu sudah berbentuk setelah 40 hari bagaimana dalam hadis itu sudah terbentuk sudah berbentuk, maka kalau setelah itu terjadi keguguran, maka kegugurannya itu dianggap sebagai sama dengan hukum darah nifas yang membatalkan puasanya. Tapi kalau belum ada kepastian itu, maka hukum asalnya kalau dia tetap berpuasa karena dia mampu berpuasa, hukum asalnya dia tetap berpuasa. Tapi keluar darahnya itu gimana? Keluar darahnya? Itu saya katakan tadi.
Kalau ternyata memang itu adalah ciri keguguran, maka kita katakan, Baik, Ustaz. ya ini perlu dicek darahnya kan. Hukum asalnya kalau wanita itu hamil tidak haid, Iya, betul. tidak haid. Iya. Iya. Kecuali kalau keguguran, maka keguguran yang keluar itu pasti adalah dihukumi sebagai darah nifas. Itu pun setelah terbentuknya janin itu menjadi setelah janin itu terbentuk, ya. Jadi proses yang pertama kan itu dalam bentuk nutfah, kemudian setelah itu berbentuk ya sebagaimana dalam hadis. Nah, kalau dia sudah berbentuk kata para ulama dan terjadi keguguran, maka di situ dihukumi sebagai darah nifas. Nah, kalau yang keluar adalah darah nifas dan dibuktikan hukum asalnya, maka hukum asalnya adalah dia tidak membatalkan puasa secara otomatis, sama ketika wanita itu di tengah saat berpuasa tiba-tiba datang haid. Iya. Masya Allah, syukran Ustaz. Ya. Selanjutnya, mudah-mudahan ini sudah masuk terjawab ya untuk Ibu Aisyah. Selanjutnya ada Ibu Yusriwati Andi Hasanuddin. Ustaz, dahulu saat hamil anak pertama hingga ke-6, Ustaz, hanya membayar fidyah saja karena saat itu kami mengikuti kebiasaan umum saat itu. Saat ini apakah kami harus mengqadha semua puasa kami, Ustaz? Kalau pada saat itu dia mengikuti pendapat seperti itu, ya, pendapat yang seperti itu, ya, maka mudah-mudahan ya seperti yang dikatakan oleh para ulama usul, ya, dia mengikuti madhab orang yang dia mintai fatwa. Ya. Dan memang itu salah satu pendapat ya, pendapat yang kita katakan perlu kita hormati meskipun sebagian menganggap pendapat ini tidak kuat, ya. Maka kita katakan mudah-mudahan apa yang dia lakukan itu sudah cukup. Tapi wallahu taala alam, sebaiknya kalau saya secara pribadi, kalau dia mampu untuk berpuasa, dia niatkan untuk berpuasa, mudah-mudahan dengan itu lebih meyakinkan untuk kalau dia mampu ya. Kecuali kalau ibu ini sudah tua dan seterusnya dia tidak mampu, maka insya Allah atau dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, bersedekah atau yang lainnya, mudah-mudahan hal yang sudah lalu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara ini lagi kita katakan itu salah satu pendapat, bahkan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, pendapat yang mengatakan bahwa hanya membayar fidyah saja. Wallahu taala. Masya Allah, syukur Ustaz. Dan Ibu Yusriwati, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan sangat terkait, dua pertanyaan Ustaz, dari Ibu Roswati sama Masya Allah, yang bertanya ibu-ibu semua ini. Iya, sama Pak Yadin ini Ustaz. Ibu Roswati bertanya apakah hukumnya orang yang divaksin saat sedang berpuasa Ramadan. Kemudian Pak Yadin, apakah suntik vaksin COVID-19 dapat membatalkan puasa? Dan bagaimana kalau efek habis vaksin tersebut tubuh kita melemah atau pusing? Apakah ini dapat membatalkan puasa, Ustaz? Masya Allah. Ya. Silakan, Ustaz. Nah, sekarang ini masa suntik vaksin COVID ya. Iya. Vaksin COVID itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bukan pengganti cairan makanan, bukan pengganti makan dan minum, dan bukan pengganti darah. Maka ya para ulama kita mengatakan suntikan yang model seperti ini, vaksin yang seperti ini, itu tidak membatalkan puasa. Karena yang disuntikkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bukan pengganti makanan, bukan pengganti minuman. Bukan pengganti minuman, atau bukan dalam bentuk darah yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Maka secara hukum asal dia tidak membatalkan puasa. Itu yang pertama. Karena yang dimasukkan kan bukan pengganti makanan, yang disuntikan ke kita ini untuk mencegah COVID itu. Jadi vaksin itu, untuk vaksin COVID itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak apa-apa. Kalau memang tiba gilirannya pada saat siang hari, tidak apa-apa divaksin. Kemudian yang kedua, kalau ternyata setelah divaksin ada efeknya ada efeknya. Meskipun yang kita tahu, ya alhamdulillah, memang ada kasus-kasus tertentu. Tapi kalau katakanlah ada yang sampai pingsan atau ada yang sampai, nah dilihat kondisinya. Kalau dia melanjutkan puasanya itu akan menjadi berat atau mengkhawatirkan kondisi dirinya, apalagi setelah berkonsultasi dengan dokter bahwa dia harus berbuka, maka tidak ada masalah dia berbuka, dia dibolehkan berbuka. Tapi kalau sakitnya ringan, hanya sekedar pusing-pusing saja,
sebagian itu ngantuk ya, katanya sebagian informasi mengantuk ya. Tapi ada yang saya baca ini, katanya setelah divaksin COVID, yang saya baca ya ini apakah kebenarannya valid atau tidak nanti dibuktikan. Katanya setelah vaksin COVID itu syahwatnya semakin bertambah, semakin bertambah. Justru ini hati-hati, maka dilihat kondisinya, dilihat kondisinya. Kalau memang mengkhawatirkan, maka dia tidak mampu melanjutkan ibadah puasa, maka dibolehkan bagi. Seperti yang kita katakan kondisi khusus tadi. Masya Allah. Allahu'alam. Tapi ya harus qada harus diqada. Baik, ini dari Chan. Afwan Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah orang tua yang sudah meninggal karena tidak berpuasa selama beliau sakit di bulan Ramadan hingga ia meninggal? Orang tua yang meninggal karena tua renta, karena dia tua renta, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah. Maka dibayarkan fidyah itu. Mau ditahu sebenarnya apa alasannya ini? Karena karena tua renta ini dia tinggalkan puasa sebelum tua renta, atau kalau gara-gara karena tua rentanya dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Kalau pada saat itu dia mampu untuk membayar fidyah. Tapi ada orang makanan yang ada pada penghasilan yang ada hanya cukup untuk makanan dirinya saja, tidak ada kelebihannya. Maka ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak perlu untuk membayar fidyah. Tapi kalau ternyata dia memiliki kelebihan harta, tapi dia tidak, karena kelalaian atau tidak tahu, dia tidak bayar fidyah, maka ahli warisnya itu membayarkan fidyah untuk orang tuanya yang diambil dari harta warisan yang ia tinggalkan, diambil sebagian untuk dibayarkan fidyah orang tua yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Baik, selanjutnya ada Hasbah. Ustaz, bagaimana dengan sopir yang tiap hari selalu safar lintas daerah? Ada orang yang memang dihukumi sebagai orang yang selalu melakukan safar. Maka secara hukum asal, dia itu terhitung musafir secara hukum asal. Terhitung sebagai musafir. Jadi selama dia dihukumi sebagai musafir, dalam perjalanannya katakanlah sopir karena kita di Makassar, di Sulawesi, katakan Makassar ke Mamuju, itu kan luar biasa jauhnya. Setiap hari seperti itu, Makassar Mamuju, maka selama dalam perjalanan terhitung musafir, berlaku hukum safar itu. Karena sejak dahulu ada memang orang yang berprofesi seperti ini. Dahulu tukang pos itu, itu pekerjaannya seperti itu, karena tidak seperti sekarang tukang pos seperti itu perjalanannya. Jadi terhitung sebagai musafir. Cuma ini mana yang lebih afdal sebenarnya bagi seorang musafir kalau ternyata dia mampu berpuasa? Mana yang lebih afdal baginya? Apakah dia tetap berpuasa atau tidak? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan yang lebih afdal baginya dia mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi sebagian bahkan jumhur mengatakan yang lebih afdal baginya kalau dia mampu dan kondisi perjalanannya itu tidak memberatkan baginya, maka yang lebih afdal dia tetap melakukan hukum asal, yaitu berpuasa. Jadi tinggal dilihat kondisi sopirnya ini. Wallahu taala alam. Baik. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan tapi serupa, Ustaz. Banyak sekali pertanyaan tapi serupa. Dan waktu itu sudah tiba saja untuk berpisah, Ustaz. Menarik sekali apa yang kita bahas, tapi sayang sekali lagi-lagi kita dibatasi oleh waktu. Ini banyak sekali pertanyaan tapi sudah terjawab sebelumnya oleh materi beliau. Juga ada pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover, insya Allah kita akan bertanya di narasumber yang berbeda dengan pembahasan mereka. Dan sebelum kita akhiri, Ustaz, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Silakan. Berkaitan dengan rukhsah ini, keringanan. Alhamdulillah syariat kita ini datang dengan konsep yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat puasa. Jadi Allah
atau syariat kita ini selalu memberikan kemudahan dan tidak menginginkan ada kesulitan. Ya. Tetapi ingat, puasa juga itu adalah selain dari ibadah, merupakan salah satu bentuk ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sejak awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Maka bagi orang-orang yang beriman ada sisi pembuktian keimanan, ujian keimanan kita dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka yang perlu untuk kami sampaikan, betul bahwa dalam syariat kita ada rukhsah, ada keringanan dalam kondisi-kondisi tertentu, tetapi jangan meringan-ringankan. Ya, jangan meringan-ringankan. Atau dalam istilah para ulama, tatabbu' rukhas. Ya, mencari-cari apa yang ringan-ringan. Akhirnya ya dipilih selalu pendapat yang ya seperti tadi saya dengar, kalau mau puasa ya, atau bukan ya, kalau mau sahur dicari masjid yang paling lambat azannya. Ya. Kalau mau buka cari masjid yang paling cepat azannya. Kalau mau puasa dicari ormas yang paling lambat mengumumkan kapan mulai puasa. Tapi untuk Idul Fitri dia cari ormas yang apa? Yang paling cepat mengumumkan Idul Fitrinya. Ini tatabbu namanya. Ya, tatabbu rukhas. Ya. Tatabbu. Jadi agama kita ini mudah. Ya. Konsep, ya coba lihat dalam puasa begitu luar biasa syariat kita ini memberikan kemudahan. Tapi jangan memudah-mudahkan atau mencari-cari hal-hal yang ya di sana sini ada celah untuk kita ringan-ringankan. Nah ini tidak, dan itulah kata para ulama, man tatabba'a rukhas, ya, siapa yang mengikut mencari-cari keringanan-keringanan itu yang tidak dibenarkan, karena rukhsah itu ada dua kata para ulama. Rukhsah yang mahmudah, rukhsah yang terpuji kalau dia ada landasan syariatnya. Ada rukhsah yang madhmumah, yang seperti itu rukhsah cari-cari keringanan. Nah, maka bisa saja dia berubah menjadi zindik ya, karena cari pendapat yang paling mudah, akhirnya akhirnya semuanya ya dilanggar, dilabrak dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu, wallahu taala alam. Selamat berpuasa, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita sore hari ini dalam materi keempat untuk hari pertama di bulan ini di Penataran Nasional Seputar Ramadan bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Hanafi LCMA Hafizahullah Ta'ala. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Semoga sehat selalu bersama keluarga dan senantiasa dijaga oleh Allah. Dan untuk Anda kami ingatkan bahwa Penataran Nasional Seputar Ramadan masih ada besok, masih ada 4 materi dengan materi yang luar biasa. Bisa menjadi bekal kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari.